Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Manajemen Peserta Didik akan membawakan hasil presentasi dari kelompok kami dengan judul kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik. Untuk nama-nama anggota dari kelompok kami, dimohon perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Afifatul Laili dengan NIM 2101316000833. Perkenalkan, nama saya Asara Pratwijana dengan NIM 2101316000805. Perkenalkan, saya Dadi Aditya Satratama dengan NIM 2101316000856. Perkenalkan, nama saya Desika Agustin dengan NIM 210131681. Yang pertama, pengertian. Kehadiran peserta didik adalah kehadiran dan keikutsertaan peserta didik secara fisik dan mental terhadap aktivitas sekolah pada jam-jam efektif di sekolah. Ketidakhadiran peserta didik adalah ketiadaan partisipasi secara fisik peserta didik terhadap kegiatan-kegiatan di sekolah. Catatan, kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik haruslah dicatat oleh guru. Kehadiran peserta didik dicatat dalam buku presensi dan ketidakhadiran dicatat dalam buku absensi. Macam-macam ketidakhadiran siswa di sekolah. 1. Ketidakhadiran tanpa memberi izin atau keterangan. Yang kedua, ketidakhadiran karena terlambat masuk. Ketiga, ketidakhadiran dengan memberi keterangan izin. Yang keempat, ketidakhadiran karena alasan sakit. Selanjutnya, ada sumber penyebab ketidakhadiran siswa di sekolah. Yang pertama, ketidakhadiran siswa yang bersumber dari keluarga. Kemudian, ketidakhadiran siswa yang bersumber dari peserta didiknya sendiri. Ketiga, ketidakhadiran siswa yang bersumber dari lingkungan sekolah. Keempat, ketidakhadiran yang bersumber dari lingkungan masyarakat. Jadi, ketidakhadiran siswa di sekolah bisa terjadi dengan beberapa faktor yang berasal dari keluarga, diri sendiri, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakatnya. Contoh dari sumber-sumber ketidakhadiran peserta didik. Yang pertama, jika bersumber dari keluarganya, bisa jadi kedua orang tuanya sedang bekerja, tingkat ekonomi keluarganya rendah, keluarga yang kurang harmonis, adanya kegiatan darurat di rumah, adanya keluarga yang pindah rumah, musibah kematian, ada anggota keluarga yang sakit, dan ikut orang tua berlibur. Jadi dari salah satu faktor tersebut bisa menjadi sebab ketidakhadiran peserta didik yang berasal dari keluarganya. Kemudian ada ketidakhadiran yang bersumber dari pribadi. Jadi ketika pribadi dari siswa tersebut lalai seperti lupa tidak bersekolah, adanya sifat malas pada anak, moralnya yang tidak baik, terjadi perkelahian antar peserta didik, sakitnya tidak diketahui kapan sembuhnya, suka membolos karena pengaruh teman, melanggar tata tertib sekolah, sering tidak mengerjakan pekerjaan rumah, dan prestasinya lemah. Jadi jika salah satu hal tersebut terjadi, maka dapat menyebabkan ketidakhadiran peserta didik yang berasal dari pribadi itu sendiri. Kemudian ada ketidakhadiran yang bersumber dari lingkungan masyarakat, seperti terjadinya peledakan penduduk, terjadinya bencana alam, kemacetan di jalan, adanya pemogokan massal, dan adanya peperangan. Jadi ketika seseorang peserta didik mengalami kendala dalam lingkungan masyarakat, itu juga dapat menjadi faktor ketidakhadiran peserta didik yang berasal dari lingkungan masyarakatnya. Kemudian ada ketidakhadiran yang bersumber dari lingkungan sekolah, seperti lokasi sekolah yang kurang menyenangkan, program sekolah yang tidak efektif dan kurang menarik bagi peserta didik, sedikitnya peserta didik yang masuk sekolah, biaya sekolah yang mahal, transportasi sekolah yang kurang memadai, fasilitas sekolah yang kurang memadai, kurangnya bimbingan dari guru baik secara kelompok maupun individu, serta suasana lingkungan sekolah yang kurang kondusif. Jadi, sumber ketidakhadiran peserta didik tidak hanya berasal dari keluarga, kepribadian, juga lingkungan masyarakat, akan tetapi bisa bersumber dari lingkungan sekolah itu sendiri, seperti jarak lokasi yang jauh, atau transportasi yang kurang memadai, serta fasilitas sekolah yang perlu diperbaiki, mungkin bisa menjadi pendorong dari sumber sebab ketidakhadiran peserta didik tersebut.
Selanjutnya, upaya yang dilakukan berkaitan dengan ketidakhadiran peserta didik yang bersumber dari keluarga. Yang pertama yaitu mengantarkan peserta didik ke sekolah tepat pada waktunya. Yang kedua, memantau waktu tidur anak agar tidur tepat waktu. Yang ketiga, mengupayakan agar peserta didik memahami terkait tata tertib yang ada di sekolah. Selanjutnya, upaya yang dilakukan berkaitan dengan ketidakhadiran peserta didik yang bersumber dari peserta didik itu sendiri. Yang pertama yaitu preventif. Upaya atau bimbingan preventif adalah usaha yang ditujukan kepada siswa atau sekelompok siswa agar siswa tersebut terhindar dari kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Usaha ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya kesulitan pada diri siswa. Yang kedua yaitu kuratif. Upaya atau bimbingan kuratif adalah usaha yang ditujukan kepada siswa yang mengalami kesulitan atau sudah bermasalah agar setelah menerima layanan atau bimbingan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Usaha ini dimaksudkan untuk memulihkan atau menyembuhkan terhadap masalah yang dihadapi siswa. Yang ketiga yaitu preservatif. Upaya atau bimbingan preservatif adalah usaha yang ditujukan kepada siswa yang sudah memecahkan masalahnya setelah mendapat bimbingan yang bersifat kuratif, agar dapat tetap dalam kondisi yang baik. Usaha ini dimaksudkan untuk menjaga atau memelihara agar masalah-masalah yang pernah timbul tidak terulang kembali. Ketika upaya tersebut dilakukan oleh pihak sekolah, keluarga, dan juga masyarakat. Selanjutnya, upaya yang dilakukan berkaitan dengan ketidakhadiran peserta didik yang bersumber dari lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu menggunakan tata tertib sebagai salah satu pendekatan untuk meningkatkan kehadiran peserta didik. Yang kedua, memberikan pengertian kepada peserta didik akan pentingnya kehadiran di sekolah. Yang ketiga, memperbaiki kondisi sekolah agar peserta didik tertarik pada lingkungan sekolah. Yang keempat, melibatkan guru secara aktif sebagai upaya untuk meningkatkan kehadiran peserta didik. Selanjutnya, upaya yang dilakukan berkaitan dengan ketidakhadiran peserta didik yang bersumber dari lingkungan masyarakat. Yang pertama ada masyarakat memberikan dukungan dan dorongan terhadap sekolah dalam mewujudkan upaya sekolah untuk meningkatkan kehadiran peserta didik di sekolah. Serta pencatatan kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik. Peserta didik yang hadir di sekolah hendaknya dicatat oleh guru dalam buku presensi, sedangkan peserta didik yang tidak hadir di sekolah dicatat dalam buku absensi. Kemudian, presensi adalah daftar kehadiran peserta didik, sedangkan absensi adalah daftar ketidakhadiran peserta didik. Pada saat para peserta didik memasuki jam pelajaran pertama, hendaknya para guru mempresensi peserta didiknya satu persatu. Selain untuk mengenali satu persatu dari peserta didik tersebut, juga digunakan sebagai cara mengetahui peserta didik yang hadir atau yang tidak hadir. Kemudian daftar presensi ataupun daftar hadir ditulis untuk mengetahui frekuensi ketika peserta didik di sekolah sekaligus mengontrol kehadiran mereka. Daftar hadir dapat dibuat dalam suatu buku daftar hadir bulanan ataupun mingguan. Dengan memeriksa dan memastikan kehadiran setiap peserta didik dapat menghubungkan antara prestasi, kerajinan ataupun presentasi kehadiran muridnya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.